Selamat datang lagi di channel saya dari Mbak Borneo. Nah, kali ini saya akan mengupdate kondisi tank yang ada di sini sesuai dengan janji saya sebelumnya, bahwa ketika saya membuat tank 2 ini, saya akan memberikan update tentang proses perawatan dari 0 sampai mature seperti itu. Nah, aquascape yang ada di belakang saya ini bisa dikatakan masih setengah matur ya, atau setengah jadi, yang mana baik dari air maupun tanaman itu masih belum dalam kondisi optimum. Pembusukan masih terjadi ya, proses amoniak cyclingnya masih terjadi, sehingga bisa dikatakan belum matur 100%. Oke, dengan kondisi yang belum matur ini, saya akan memberikan tips apa sih yang saya lakukan dan selama ini apa saja kendala yang saya alami. Tonton terus di channel saya di Mbak Borneo. Oke, baik teman-teman. Jadi pada kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana saya merawat tank ini dari awal sampai kondisi seperti ini. Apakah mulus seperti jalan aspal atau lapangan udara? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Jadi proses mengalami alga ya, kemudian air menguning, ikan mati segala macam itu pasti saya alami. Nah, yang ingin saya bagi kepada teman-teman sebenarnya bagaimana cara saya mengatasi itu. Nah, yang pertama ini teman-teman. Jadi ketika saya nyeting awal kali tank yang ini ya, itu tidak saya proses nitrogen cycling ya. Jadi langsung saya masukin tanaman, langsung saya berikan hardscape dan tanaman hari itu juga pasca setting ya. Nah, sedangkan yang di sini itu saya cycling dulu teman-teman. Jadi sekitar 6 hari sampai 7 hari itu saya biarkan apa adanya tanpa diisi tanaman. Namun saya filtrasi menggunakan kanister dan saya kasih bubuk cair bakteri seperti itu. Barulah setelah 1 minggu saya lakukan penanaman. Hasilnya sangat berbeda teman-teman. Jadi yang ini itu setelah 4 hari ya sampai 5 hari itu dia mulai tumbuh alga yang sangat cukup banyak ya, brown alga. Mulai ditumbuhi juga sama alga rambut. Nah, pada saat itu saya cukup panik teman-teman. Karena apa? Karena alganya sangat banyak dan saya belum siap pasukan pembersih. Pasukan pembersih yaitu adalah keong dan udang tentunya. Udangnya pun saya menggunakan udang amano. Nah, akhirnya saya berikan udang amano di sini dan keong. Cuma apesnya kala itu saya mungkin di sini masih terdapat bocoran pupuk dan amoniaknya tinggi sehingga terjadi kematian keong massal teman-teman. Jadi pada saat usia 5-6 hari saya masukkan keong, mati keongnya dan kemudian terjadilah pembusukan, airnya keruh, bau airnya nggak enak. Itu pengalaman buruk untuk tank ini. Nah, untuk beberapa tanamannya juga akhirnya saya ganti karena pertumbuhannya tidak maksimal dan tentunya banyak sekali ditumbuhi green alga pada daunnya. Seperti yang di belakang, yang di sana itu awalnya saya tanam Limnophila hyporoides dan sekarang sudah saya ganti menggunakan Limnophila aromatica. Juga baru saya ganti menggunakan Ludwigia arcuata, dan yang di sebelah kanan sendiri itu adalah Polygonum Sao Paulo ya teman-teman ya. Nah, itu jadi dalam membuat aquascape kalian juga harus mempunyai plan B dan kalian harus tahu tanaman apa yang nanti bisa diganti apabila tanaman pertama kurang maksimal di situ. Nah, tips kedua selain memberikan pembersih keong dan udang itu penting ya teman-teman ya. Yang kedua adalah bagaimana kalian tetap mempertahankan nutrisi yang ada pada aquascape selama proses pembasmian alga.
Saya sangat tidak menyarankan teman-teman menggunakan alga killer baik dalam bentuk apapun, karena itu merupakan cara instan dan itu akan merusak ekosistem teman-teman. Jadi gunakanlah cara yang alami. Kalian tentunya tahu kenapa sih alga itu bisa tumbuh. Saya tidak perlu menjabarkan di sini. Mungkin akan saya jabarkan di lain waktu, kalau memang saya sempat. Namun kuncinya begini teman-teman. Ketika tanaman kalian itu terserang alga dan sudah banyak disinggung oleh YouTuber lain, ahli lain, master-master lain, bahwa jangan stop pupuk ya sama sekali. Oke, jadi teman-teman, bagaimana cara mengatasi aquascape yang sedang terserang alga? Sedangkan kita tahu memberi pupuk itu wajib ya, dan menyetop pupuk itu tidak boleh sama sekali. Lantas seperti apa agar tidak memperparah alga? Banyak dari kita yang menyarankan udah kurangi pupuknya. Itu sebenarnya fatal teman-teman. Karena walaupun beralga, tanaman tidak stop butuh nutrisinya. Dia harus makan tiap hari ya. Seperti kalian sakit, apakah kalian lantas harus tidak makan? Kan enggak seperti itu. Namun kalian harus mengurangi makanan tertentu agar sakit kalian cepat sembuh. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan nutrisi atau pupuk cair. Ya, pupuk dasar udah nggak bisa diapa-apain. Pupuk cair yang menghilangkan unsur N atau memisahkan unsur N, P, dan K-nya dalam botol-botol tertentu, sehingga kalian bisa menghilangkan unsur nitrogen. Kenapa? Karena ketika terjadi alga, maka saat itu sudah bisa kita pastikan pembusukan tinggi, amoniaknya banyak, nitrogennya, nitritnya, ya nitratnya seperti itu. Nah, itu semua kan makanan alga tuh. Jadi harus kita kurangi asupan N-nya, dan tetap kita berikan unsur makro yang lain, yaitu P dan K. Nah, seperti ini. Ini nitrogen ya, nitrogen. Kemudian ini ada potasium. Kemudian ini ada kalium. Ya, bisa teman-teman lihat. Ya, ini sama aja. Ini potasium sama kalium itu sama nama lainnya, ya. Oke, walaupun dia memiliki unsur yang sama huruf di depannya ya, itu dia berbeda teman-teman. Jadi P-nya ini sebenarnya kalium seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalium itu sama dengan potasium. Ya, kalium itu sama dengan potasium gitu. Nah, ini saya memiliki produk dari Evolution One Reset. Ini juga Verti1 dari One Reset. Ini salah satu brand yang saya percayai untuk saya gunakan sebagai aquascape saya ya. Dan sebenarnya banyak sih produk lain yang bisa kalian gunakan. Namun apabila kalian menggunakan aquascape dan ingin memberi pupuk, usahakan itu satu brand. Kenapa? Saya tidak memihak brand A atau brand B, tidak. Namun begini logikanya teman-teman. Ketika sebuah perusahaan atau brand tertentu ya meracik pupuk, mereka pasti sudah menakar ya rasio antara NPK, mikro, makro ya, dengan seri-seri yang ada, misalnya mikronya, makronya, color up segala macam. Nah, itu dirancang untuk saling melengkapi. Kalian tentunya apabila membeli sebuah pupuk cair pastinya pernah melihat di deskripsi tambahkan mikro, tambahkan ini agar lebih lengkap. Nah, itu adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena mereka sudah mendesain, merancang ya rasio pupuk itu akan lebih lengkap apabila ditambahi dengan produk lain dari pupuk yang sama seperti itu. Nah, apabila kalian menambahkan dua brand pupuk, itu hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena rasio atau jumlah takaran zat yang terlarut dalam kedua brand itu tidak sama. Namun itu bukan satu-satunya nilai pasti, tidak boleh haram, tidak. Namun saya anjurkan sebaiknya. Namun apabila di tempat kalian itu tidak ada pupuk satu brand yang komplit, maka kalian juga nggak apa-apa mencampur ya. Namun saran saya sih kalau bisa dari satu brand, tetap dari satu brand, dari mulai makro, mikro, dan segala macam. Karena itu didesain untuk dicampur dengan pupuk dari produk kita sendiri. Tadi ada dua hal yang sudah saya bahas, yaitu tentang bagaimana mengatasi alga ya ketika dia mulai tumbuh. Bahkan saya pun ditumbuhi alga ya, aquascape saya. Jadi alga itu sebenarnya adalah musuh alami semuanya dan nggak perlu dikhawatirkan gitu ya. Ada caranya kok. Nah, selanjutnya adalah setelah dari menggunakan pupuk yang dipisah elemen-elemen pentingnya menjadi beberapa bagian ya, sehingga kita bisa mendosing sesuai dengan keinginan. Yang selanjutnya adalah kualitas air teman-teman. Nah, jadi gini, saya tidak akan menjelaskan unsur kimia, proses yang terjadi di dalamnya terlalu ribet kepada kalian, langsung pada intinya saja. Jadi air yang baik itu adalah air yang soft dan medium. Jadi begini, soft dan medium itu apa? Soft dan medium itu kita berkaca kepada nilai kesadaran air ya, GHKH seperti itu. Nah, semakin soft air maka itu semakin
baik untuk tanaman. Karena apa? Karena banyak tanaman yang bisa hidup di di air yang soft dan hard. Namun tidak sebaliknya gitu. Tanaman soft tidak bisa hidup untuk di air yang hard. Nah, hard itu lebih hard water, itu lebih menunjukkan kepada air tersebut intinya banyak mengandung kalsium deh, mulai dari karbonat, intinya turunan dari kalsium seperti itu. Nah, efeknya apa? pH kalian meningkat, TDS juga bisa meningkat, pH juga bisa meningkat, sehingga sangat tidak nyaman bagi tanaman karena habitat tanaman akuatik itu tidak di daerah seperti itu gitu. Yang kita pakai kebanyakan air tanah. Buat kalian yang ada di Jawa, usahakan jangan menggunakan air tanah teman-teman, tapi gunakanlah air galon isi ulang setidaknya. Atau kalau kalian mau lebih bagus lagi, gunakan air RO. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa beli atau kalian bisa beli mesinnya. Seperti saya, gini. Oke, saya pernah pada saat membahas tank ini bahwa saya sedang menunggu mesin RO gitu ya, agar bisa diganti dengan RO 100%. Dan ada subscriber saya yang bertanya, "Bang, tolong dong direview RO-nya gitu kan. Dari air bakunya bagaimana, turun berapa, terus kemudian hasilnya seperti apa." Hasilnya seperti ini, bagi saya cukup memuaskan. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya, ini namanya TDS meter dan ini adalah air RO hasil sulingan ya. Kita lihat berapa TDS-nya di sini. Nah, kita lihat TDS-nya 0,09, mungkin nggak kelihatan ya, 0,09, intinya 0,09 di sini. Dan ini adalah air bakunya. Kita lihat TDS-nya 246 teman-teman ya, bisa kita lihat 246. Oke. Nah, jadi dari TDS 246 bisa diturunkan menjadi 9. Jadi intinya jika kalian bisa menggunakan air RO itu akan jauh lebih bagus. Karena apa? Kalian lihat tanaman yang ada di sini, aromatika ya, contohnya ya. Aromatika ini adalah tanaman yang sangat suka hidup di air yang soft, di pH yang rendah. Apabila kalian menumbuhkannya di air yang hard, maka dia hanya akan hidup sesaat dan kemudian dia mati, teman-teman. Begitu juga dengan Rotala, terus kemudian di sini ada Monte Carlo. Oh ya, ini adalah Hygrophila compact, teman-teman. Nah, Hygrophila compact ini ya, dia sebenarnya sama dengan Hygrophila pinnatifida yang ada di sini. Nah, umumnya genus dari Hygrophila itu menyukai kalium ya, atau potasium ketimbang unsur lainnya gitu. Tapi dia tetap suka nitrogen ya dan yang lain. Tapi dia peka terhadap kalium. Jadi sehingga kalian harus bisa mendosing kalium yang cukup ya untuk menumbuhkan tanaman Hygrophila. Jadi sekali lagi kalian harus tahu juga tentang karakter tanaman. Dan saya setelah video ini saya akan mereview masing-masing tanaman ya yang ada, apa kebutuhannya, kelebihannya, sehingga kalian bisa sedikit terbantu untuk mengenali tanaman aquascape. Setidaknya dengan air yang bagus, kalian akan mendapatkan aquascape yang bagus. Karena banyak master yang bilang aquascape itu seni menata air, seni merawat air ya. Sehingga air yang bagus akan melahirkan aquascape yang bagus, tanaman yang sehat seperti itu. Dan ingat, dalam membuat aquascape itu adalah bukan bagaimana cara kalian belajar menata batu dan kayu, tapi adalah bagaimana cara kalian untuk mengetahui syarat tumbuh tanaman. Karena tanaman yang sehat, aquascape-nya pasti bagus. Tapi kalau aquascape yang bagus, tanaman tidak sehat, maka itu tidak akan bagus sama sekali, teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan saya. Buat kalian yang masih ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Kita akan diskusi di situ dan tentunya akan saya update lagi untuk berikutnya review tanaman dan hal-hal lain yang mungkin bisa kalian minati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.